Oke, monggo direkod. Dan saya share screen terlebih dahulu. Ya, ya, Oke, ya. Monggo dimulai. oke, kita dilihat ya, Bu. Ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Yang kami hormati Ibu Penguji, Ibu Ida Fitri Dianingrum SPDI MA, yang kami hormati juga eh, coach kami, pembimbing kami, Ibu Lili Nurulia SSMPD, dan yang kami hormati Ibu Dr. Anda Haning selaku mentor di instansi kami, yaitu Kendal, Kantor Kemenang Kabupaten Kendal. Perkenalkan Ibu, nama saya Intan Romana Putri, saya em, ditempatkan di Kendal, dan instansi saya yaitu Kendal. Di sini saya akan mempresentasikan eh, rancangan aktualisasi dengan judul optimalisasi penggunaan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran interaktif pendidikan Pancasila kelas 10 di Kendal, Jawa Tengah. Adapun latar belakang yang melatar belakangi mengapa saya memilih judul tersebut, yaitu pendidikan Pancasila di Madrasah Aliyah berperan penting dalam pembentukan karakter, sikap kebangsaan, dan kesadaran berkonstitusi pada peserta didik. Namun, di madrasah kami pembelajarannya masih cenderung konvensional sehingga siswa kurang antusias atau mudah merasa bosan dan jenuh. Nah, perkembangan teknologi informasi memberi peluang inovasi pembelajaran, salah satunya dengan aplikasi Kahoot yang saya pilih untuk melakukan pembelajaran bersifat interaktif, menyenangkan, dan kompetitif. Pemanfaatan media digital alternatif mencerminkan sikap inovatif dan adaptif seorang ASN, sekaligus mendukung transformasi pendidikan digital meski keterbatasan sarana. Model ini diharapkan dapat direaplikasi di kelas lain setelah aktualisasi saya selesai. Jadi tidak hanya di kelas saya saja, namun di kelas lain juga, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan generasi yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Adapun deskripsi isu yang saya temukan itu ada 5, dan setelah saya analisis dengan teknik APKL, pada peringkat pertama yaitu ada isu kurang optimalnya pemanfaatan media digital yang interaktif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian saya analisis kembali dari 5 isu tersebut dengan teknik USG. Tetapi peringkat 1 yaitu kurang optimalnya pemanfaatan media digital yang interaktif dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan kemudian saya teruskan ke teknik Fishbone. Akhirnya saya merumuskan bagaimana solusi kurang optimalnya pembelajaran interaktif tersebut dengan rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi penggunaan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran interaktif pendidikan Pancasila kelas 10 di Kendal. Karena kebetulan saya mengajar di kelas 10. Kemudian gagasan yang akan saya lakukan, gagasan pemecahan isu yang akan saya lakukan, yang pertama membuat rancangan kerja, kemudian membuat media pembelajaran pendidikan Pancasila yang interaktif, menyusun modul ajar terkait media pembelajaran pendidikan Pancasila yang interaktif, kemudian praktik pembelajaran pendidikan Pancasila dengan evaluasinya menggunakan Kahoot, aplikasi Kahoot, kemudian evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Adapun matriks yang kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama membuat rancangan kerja, saya konsultasikan dengan mentor untuk mendapatkan persetujuan atas isu tersebut, kemudian menyusun program rancangan kerja,
Kemudian yang kedua kegiatannya membuat media pembelajaran dan Pancasila yang interaktif. Di sini saya mengidentifikasi kebutuhan materi peserta didik. Kebetulan saya sedang mengajar di bab 3, ada 3 subbab di situ saya identifikasi. Kemudian saya memilih media Kahoot, memasukkan kuis interaktif ke dalam aplikasi Kahoot, dan membuat evaluasi konvensionalnya juga. Jadi di sini saya akan membandingkan 2 kelas. Yang pertama kelas penggunaan media interaktif tersebut, dan yang kedua kelas yang saya akan gunakan dengan media konvensional atau seperti biasanya. Kemudian saya akan menyusun modul ajar terkait materi yang sudah dibuat dan media pembelajarannya, seperti PPT maupun video edukasi yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Adapun PPT atau materi-materinya sudah saya lampirkan di rancangan aktualisasi di PDF tersebut yang sudah saya kirim kemarin. Kemudian praktik pembelajaran pendidikan Pancasila dengan media interaktif atau menggunakan aplikasi Kahoot. Memberikan materi digital sebelum tatap muka melalui grup WhatsApp untuk dipelajari terlebih dahulu. Kemudian menggunakan kelas untuk diskusi, mengerjakan kuis digital untuk kelas percobaan, dan mengerjakan kuis secara konvensional untuk kelas yang akan dibandingkan. Setelah itu saya akan melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Evaluasi dan refleksi menggunakan nilai hasil belajar siswa. Jadi saya akan bandingkan 2 nilai belajar siswa dalam kelas yang berbeda dan dalam metode yang berbeda. Kemudian saya menganalisis hasil belajar siswa kelas percobaan interaktif maupun konvensional. Dan yang terakhir saya akan melakukan menyusun rencana tindak lanjut serta perbaikan kekurangan aktualisasi yang nantinya akan saya selesaikan. Adapun jadwal yang akan saya lakukan yaitu membuat rancangan kerja. Saya pikir dalam waktu 2 hari itu cukup. Kemudian pembuatan media pembelajaran interaktif pada 5 Oktober hanya 1 hari, menyusun modul ajar juga hanya 1 hari. Saya rasa cukup. Kemudian praktik pembelajaran dengan media interaktif ini saya lakukan 6 sampai 31 Oktober atau 3 kali pertemuan dalam satu kelasnya. Jadi ada 6 kali pertemuan dalam 2 kelas tersebut. Seperti itu atau 3 minggu, Ibu. Setelah itu, sisa waktu yang ada akan saya gunakan untuk menyusun evaluasi. Evaluasi tadi sudah, kemudian refleksi dan tindak lanjut, dan saya susun laporan aktualisasi. Adapun hambatan yang sekiranya nanti akan saya hadapi yaitu ketika membuat rencana kerja, karena perencanaan kurang terstruktur atau tidak sesuai kebutuhan siswa. Siswa kan Baik. kadang kelas satu dengan lainnya berbeda, akan saya sesuaikan. Kemudian membuat media pembelajaran interaktif ini terbatasnya waktu untuk mendesain media yang menarik, maka dari itu saya Baik, memilih 1 menit lagi, Mbak Intan. Oh, iya, Ibu. Memilih Kahoot karena desainnya sederhana, namun tetap menarik, dan menunya juga gratis. Kemudian menyusun modul ajar terkait pembelajaran interaktif. Kendalanya mungkin keterbatasan dalam memberikan variasi kegiatan yang sesuai dengan level siswa. Antisipasinya menyertakan alternatif aktivitas agar fleksibel sesuai kondisi siswa. Kemudian praktik pembelajaran dengan media interaktif. Ini kendalanya tidak semua siswa mempelajari materi sebelum kelas tatap muka. Maka dari itu saya akan memberikan materi sebelum kelas dimulai melalui WA group yang ada. Evaluasi dan tidak lanjut, tidak semua siswa mengisi kuesioner atau feedback. Mungkin siswa tersebut sedang izin dan lain sebagainya. Kemudian antisipasinya saya akan menjadwalkan waktu khusus di kelas untuk mengisi kuesioner agar semua siswa dapat berpartisipasi. Simpulannya, rancangan aktualisasi berjudul Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Kahoot dalam Pembelajaran Interaktif Pendidikan Pancasila, kelas 10 Kendal, disusun untuk mengatasi rendahnya minat dan partisipasi siswa akibat metode konvensional, Ibu. Pemanfaatan Kahoot dipilih karena sesuai karakter dengan generasi digital, mampu menciptakan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Melalui tahapan perencanaan hingga evaluasi, guru menghadirkan inovasi digital sekaligus penerapan nilai ASN, berakhlak,
Rancangan ini diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran Pancasila, memotivasi siswa, dan mendukung transformasi digital pendidikan berkelanjutan di Madrasah Aliyah Negeri Kendal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Banyak kurangnya pasti. Saya mohon bimbingannya dari Ibu Ida, Ibu Lili, maupun Ibu Haning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat pada Mbak Intan sudah menyelesaikan presentasinya dengan baik. Untuk selanjutnya kami persilakan penguatan pada Bu Dr. Anda Haning Damayanti. Monggo Ibu. Masih di mute Ibu Haning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ida Fitri Dianingrum, ya, SPD MA, selaku penguji untuk seminar hari ini. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Lili Nurulia, SSI MPD, selaku co-host Widya Suara sekaligus pembimbing. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Intan Romana Putri, SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, ya, meskipun secara virtual pada acara pada hari ini. Salawat serta salam kita senantiasa junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai teladan umat manusia. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit, ya, penguatan terkait seminar dengan judul Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Kahoot dalam Pembelajaran Interaktif Pendidikan Pancasila kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Kendal. Pertama, saya ingin sampaikan apresiasi kepada Ibu Intan Romana Putri yang telah memilih tema ini, karena menurut kami pemilihan Kahoot sebagai media pembelajaran itu adalah sangat tepat dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Karena apa? Beberapa hal yang jelas. Yang pertama ini menurut kami sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita saat ini yang tentunya akrab dengan teknologi digital, ya. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana media ini bisa menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, inovatif, tidak monoton, ya. Jadi pembelajaran tidak sekedar transfer materi, tapi bagaimana membangun suasana pembelajaran yang lebih hidup, lebih menyenangkan, ya. Oleh karena itu Kahoot ini menjawab, ya, persoalan itu. Memberikan suatu umpan balik juga yang cepat, ya, dari murid kepada guru atau sebaliknya. Lalu yang tidak kalah pentingnya dapat meningkatkan motivasi minat belajar siswa, karena itu tujuan kita, ya, dan tentunya nanti akan berdampak pada peningkatan prestasi. Yang kedua, melalui seminar ini menunjukkan bahwa sebagai pendidik itu jangan lupa kita harus selalu dituntut untuk adaptif dan inovatif. Adaptif di sini tentunya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, harus mampu menguasai teknologi, tidak gaptek, ya. Lalu inovatif selalu bisa mencari terobosan baru, kreativitas baru, ya, manfaat-manfaat yang besar untuk siswa. Sehingga nanti belajar tidak selalu atau menjadi satu pandangan yang belajar hanya menyampaikan materi, tapi bagaimana cara membuat pembelajaran itu sendiri menjadi bermakna. Kami berharap rancangan aktualisasi ini bukan hanya menjadi tugas seminar saja,
ya. Tapi dapat benar-benar nanti khususnya untuk Bu Intan ya, itu diterapkan dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian kita bisa menciptakan suatu kondisi kelas yang lebih hidup gitu ya, dinamis, kemudian juga tentunya siswa akan lebih termotivasi dalam belajar. Akhirnya saya mengucapkan selamat ya dan sukses untuk Bu Intan. Semoga apa yang dipresentasikan hari ini bisa menjadi bekal yang berharga untuk beliau dalam perjalanannya nanti menjadi seorang ASN pendidik yang profesional. Saya kira itu Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat Bu Dr. Anda Hening atas penguatannya. Luar biasa ya. Kita selanjutnya mintakan pencermatan atau masukan dari Bu Ida. Monggo. Baik, Mbak Intan dicatat ya, dicermati ya. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Lili atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Haning, Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, senang sekali wabarakatuh. hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman dari Man Kendal ya. Dulu dikenal sebagai Man Model, nggih Bu Haning nggih. Man Model Kendal itu kalau bagi Bali Diklat di sekitar tahun 2010 itu seperti kampus ketiga kami. Kemana-mana kalau mau pinjam lokasi untuk diklat prajabatan, kamu pakainya di Man Kendal gitu ya. Nah, selamat ya Mbak Intan untuk aktualisasinya. Anda telah berhasil merumuskan gagasan aktualisasi yang di sini tercermin gitu ya, bahwa Anda itu seorang yang tekun. Nah, ketekunan ini membuktikan bahwa Anda tuh siap gitu ya. Semoga ini nanti dikembangkan, apalagi sebagai seorang guru dengan mapel yang cukup menantang gitu ya. Menantang itu kadang-kadang apa ya, anak-anak kadang-kadang kurang termotivasi dan lain-lain itu tantangan gitu ya untuk kita. Nah, kaitannya dengan eh, pembelajaran kita di dalam Latsar di rancangan aktualisasi ini kan memang dimohonkan agar teman-teman menggunakan perspektif Smart ASN gitu ya sebagai inovasi, sebagai uh, gagasan pemecahan isu dan Anda memilih Kahoot. Kenapa Kahoot, Mbak Intan? Baik, Ibu. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan rekan-rekan saya, kenapa Kahoot gitu, Bu. Jadi sebelum Ibu Mm-mm. bertanya itu, saya konsultasi dengan teman-teman itu pertanyaannya sama. Sebenarnya kan banyak sekali, Bu, aplikasi kuis itu. Ada Quizizz, kemudian kalau untuk penilaian kita juga bisa yang paling sederhana itu dengan Google Form. Tapi untuk aplikasi Kahoot ini ternyata menunya itu lebih sederhana daripada aplikasi lainnya dan mudah dipelajari. Kemudian kemarin saya coba, sebelum saya menyusun rancangan aktualisasi ini, saya coba buka Quizizz, Bu. Sebenarnya saya pengennya Quizizz ini, karena saya dulu mahirnya di Quizizz, sering pakainya. Ternyata Quizizz itu sekarang berbayar, seperti itu. Kemudian saya lanjut ke Kahoot. Kalau Google Form itu kan anak tidak bisa melihat langsung Ya, skornya, tidak bisa hasil. melihat uh, yang mana yang unggul, yang mana yang tidak. Ternyata kalau Kahoot itu pertanyaannya itu tidak berada di HP atau gawai masing-masing siswa. Pertanyaannya bisa kita tampilkan lewat Smart TV. Jadi anak-anak walaupun mengerjakan fungsi itu tetap melihatnya fokus ke depan. Mm-mm. Pertanyaannya fokus ke depan, kemudian menjawabnya melalui gawainya masing-masing seperti itu. Kalau kuis kan pertanyaannya langsung di gawai, mungkin anak eh, kehilangan konsentrasi dan lain sebagainya. Kalau Kahoot bisa tetap konsentrasi walaupun mengerjakan kuis. Seperti itu, Bu. Ah iya, iya. Jadi tepat kiranya ya untuk memilih Kahoot. Iya, kuisi sekarang kan sudah menjadi background ya Mbak ya. Dan memang untuk pembelajaran memang Kahoot ini salah satu nilai plusnya adalah ada semacam gamifikasi gitu ya. Agak ada gaming-gamingnya sehingga anak-anak itu senang. Ini nanti Kahoot kan juga ada dua versi, versi free dan versi premium.
Itu Mbak Intan rencananya mau tetap pakai versi free atau upgrade? Kebetulan saya kemarin sudah upgrade, Ibu. Oh Kemarin iya. sudah coba yang versi free, itu bisanya yang klasik. Saya Mm-mm. masukkan pertanyaan-pertanyaan, ternyata kalau yang versi free itu dibatasi panjang pertanyaannya. Sedangkan pendidikan Pancasila kan pertanyaannya biasanya HOTS ya. HOTS Iya. artinya pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari, diceritakan dulu dan lain sebagainya. Akhirnya kemarin ini baru saja saya update ke yang Yang- berbayar untuk Mm-mm. memaksimalkan hasilnya seperti itu. Iya. Berbayar berapa Mbak Intan belinya? Satu bulannya itu sekitar 170.000. Ah, ya, cukup cukup besar juga ya. Harapannya sih untuk aktualisasi itu yang low cost memang gitu ya. Tapi kemudian ketika ini ternyata ingin explore lebih lebih luas gitu ya. Oke. Tentu ini pilihan bagi kita. Misalnya nanti bagus untuk penerapannya, saya berharap dari instansi dari Mankendal ini bisa mengalokasikan sebagai sarana pembelajaran untuk biaya berlangganan. Artinya satu akun ini kan bisa dipakai atau digunakan oleh banyak guru begitu ya. Sehingga pembiayaan-pembiayaan kos-kos tersebut ini bukan semata-mata demi keuntungan guru, namun untuk pembelajaran nanti bisa ke depannya untuk dikelola gitu, untuk dimasukkan di dalam pembiayaan dari madrasah. Terus kemudian Mbak, oh ini di kegiatan-kegiatan aktualisasinya ya, di sini ada jenengan membuat menyusun modul ajar, menyusun media pembelajaran, itu lebih dulu mana sih Mbak urutannya? Lebih dulu modul ajar atau media pembelajaran lebih dulu? Iya, Ibu. Mohon maaf itu terbalik, Ibu. Seharusnya menyusun modul ajar terlebih dahulu, baru menyusun media pembelajaran. Karena media pembelajaran ada di dalam modul ajar. Iya, kalau gitu nanti Nanti diedit saya ya balik, Mbak ya. Ibu. Oke. Mm, Terima mm. kasih sudah diingatkan, Ibu. Iya, Mbak, terus juga di kegiatan di aktualisasi ini itu dikatakan berhasil, itu nanti indikatornya apa, Mbak Intan? Eh, Katakan berhasil indikatornya apabila nilai yang dihasilkan oleh kelas percobaan yang menggunakan Kahoot itu lebih tinggi atau lebih baik daripada nilai kelas yang menggunakan media konvensional. Jadi saya siapkan eh, soal dengan paper atau dengan kertas yang akan saya nilaikan atau saya evaluasikan di kelas A, kemudian yang Kahoot ini di kelas B seperti itu. Nanti saya bandingkan apabila yang di kelas Kahoot ini kok nilainya lebih bagus, itu bisa dikatakan bahwasanya aktualisasi ini dengan judul yang seperti ini bisa berhasil, Ibu. Oke, oke, gitu ya, Mbak ya. Jadi ada scoring ya. Kalau boleh saya sarankan nanti jangan hanya scoring saja, karena jenengan kan pakai aplikasi Kahoot itu untuk interaktif ya, agar Iya. menarik ya. Nanti juga diukur apakah anak-anak senang dengan Kahoot Oh, ini. berarti Kalau di mereka senang, apakah motivasi refleksi ya, Ibu, belajarnya bisa. naik? Iya, bisa Ad- masuk dalam refleksi. Jadi itu tidak kalah penting dari scoring pretest post-test. Refleksi itu bagian yang sangat penting karena ini apa ya? Menunjukkan bahwa proses belajar itu menyenangkan, asik, mereka senang belajar gitu ya. Tidak sabar menunggu next lesson lagi dari Bu Intan begitu ya. Ini kan membahagiakan proses-proses seperti ini. Sehingga pembelajaran di dalam kelas itu betul-betul seperti apa yang diamanatkan oleh Ibu Haning menjadi pembelajaran yang mendalam, yang bermakna begitu ya. Nanti dikawal ya Mbak Oke. untuk apa indikator keberhasilannya selain scoring adalah peningkatan motivasi gitu ya, peningkatan apa ya semangat belajar anak-anak ditandai dengan ada statement-statement tertentu yang muncul begitu nanti dikawal. Saya kira itu saja untuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Oke. Dari Baik. Mbak Intan, saya kembalikan ke Bu Lili. Matur nuwun Bu Haning. Terima kasih Mbak Oke. Intan. Terima kasih Terima banyak, kasih Ida. Bu Ida ya, sudah dicatat ya Mbak Intan ya.
Ampun Ibu. Ya, nanti ditindaklanjuti untuk saran masukan dari Ibu Ida. Matur nuwun. Kerawuhannya Bu Hening nggih, matur nuwun ya, dipersilahkan untuk melanjutkan pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya sudah siapkah Mbak Wulan Suci dengan Prof. Dr. Arifnya? Nggih, sampun Ibu. Baik ya. Jika sudah siap, monggo dimulai Pak Arif. Sudah ada ya beliau ya? Sudah ya? Baik. Oh ya. Nggih. Monggo Mbak Wulan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.